bersama Jalan-Jalan Yuk. Di masanya kepemimpinan Belanda, Belanda menjadikan pulau ini sebagai pusat penanganan penyakit tuberkulosis atau TBC. Pulau Onrus juga menjadi lokasi pemberangkatan jemaah haji Indonesia menuju Arab Saudi. Belum majunya teknologi pesawat membuat mereka harus pergi ke Tanah Suci melalui jalur laut. Di Pulau Onrus masih dijumpai sisa-sisa reruntuhan bangunan barak asrama haji serta rumah sakitnya. Jalan-jalan lagi yuk! Oke, tempat cuci pakaian. Wah, ini salah satu, ya benar. Oke, Mas. Ini salah satu situs peninggalan Belanda, bukan VOC Belanda, ketika jadi pulau ini jadi embarkasi jemaah haji. Oke. Nah, ini tempat cuci pakaian. Jadi mereka kalau cuci pakaian rame-rame di sini. Salah satu fasilitasnya selain tadi rumah sakitnya. Nah, ini tempat cucinya mereka di sini rame-rame. Selebihnya ada bekas ruangan tempat karantinanya, ada ruangan tempat untuk nanti perawat-perawatnya, ada gudang untuk pakaian. Nanti kita bisa lihat-lihat banyak sekali fasilitas yang masih kita lihat di sini. Kita lanjut lagi. Ya? Oke, di belakang kita ini ada apa nih? Kok seperti ini ya rumah gitu? Ini salah satu fasilitas jemaah haji. Dulu dibikin sekitar 35 unit tempat tidur jemaah haji. Dengan setiap ruangan bisa menampung 100 orang. Setiap ruangan? Setiap ruangan, ini salah satunya. Sekali. Oke. Ini modelnya gaya panggung, jadi ini tiang penyangga. Di atasnya nanti ada kayu, ada papan. Nanti mereka tidur di atas, gaya panggung. Satu ruangan 100 orang, jadi 3.500 orang sempat diatur di sini kurang lebih per 5 hari. Wow. Nah, ini ternyata dibikin gaya panggung juga ini ada tujuannya. Apa tuh? Untuk mengantisipasi penyakit kencing tikus. Karena dulu banyak merebak penyakit leptospirosis, akhirnya dibikinlah gaya panggung seperti ini. Udah gitu, ini juga salah satu fasilitas tambahan untuk mengantisipasi penyakit kencing tikus. Kencing tikus? Ini tujuannya untuk menghalangi tikus nggak bisa masuk ke area barak-barak. Ini pagar. Pagar ya ceritanya? Pagar ini kita bisa lihat dibangun terus mengelilingi semua area barak-barak. Jadi seluas ini ya? Seluas ini? Cukup untuk 3.000 orang? 3.500 orang. Luasnya dulu sekitar 12 hektar. 12 hektar. Ini pulau ini? Pulau ini. Masuk ke area makam Belanda ya? Khusus makam orang Belanda. Oke. Jadi ada apa nih? Memang bisa dijelaskan nggak makam apa khusus untuk orang Belanda? Ini kita bisa lihat banyak sekali makam orang Belanda di sini. Bentuknya lain-lain. Ada yang pakai batu alam, ada yang pakai batu bata biasa, ada yang kayak berdiri begitu. Nah, ternyata setiap bentuk ini menurut data yang saya dapat tergantung dari tingkat kedudukannya membedakan. Kayak di sini sendiri tertulis nama, umur, kelahiran tertulis ini. Kalau ini namanya Cornelis William Vogel, beliau jabatannya Bas. Bas itu pemimpin pekerja atau mandor lah. Di sini. Jadi kalau zaman sekarangnya pakai batu nisan ya, kalau mereka dari batu alam ini batu alam asli. Dimodifikasi keren banget sih di bentuknya. Ukir-ukirannya cakep banget, ada lambang burungnya, ada kepala muka orangnya. Penghargaan ya. Sebelahnya juga ada tapi dia nggak pakai lambang ya. Kalau itu masih muda banget, namanya Ana Andriana Duran. Umurnya 9 tahun. 9 tahun? 9 tahun, itu kelahiran abad ke-18, tahun 1700-an. Kalau ini abad 17, lahir tahun 1695. Wow. Meninggal tahun 1738, ini ditulis 43 tahun, 1 bulan, 10 hari. Kelahiran di kota Edam, Belanda. Meninggal di sini. Meninggal di sini ya. Biasanya itu meninggalnya karena apa sih? Kan itu masih muda, kemudian ini rata-rata kita lihat masih muda-muda, akibat penyakit tropis kita bilang.
Jadi mereka meninggal mungkin karena cuaca, kondisi alam yang nggak cocok dengan badan mereka. Itu yang mengakibatkan mereka meninggal masih muda-muda. Wah, oke. Makanya pada abad itu disebutnya misteri usaha pendek karena mereka meninggal masih muda. Masih muda ya? Masih muda-muda. Termasuk ini ada juga nanti makam Maria, namanya Maria Noni Belanda. Oke, langsung aja Nah, kita langsung ke situ. Oke nih, ini adalah makam Maria ya. Maria van de Velde. Oke, jadi kalau dengar-dengar katanya ini adalah makam yang dicari oleh pengunjung ya biasanya. Kadang pengunjung suka nanya mana makam Maria. Memangnya kenapa sih Maria itu? Ternyata Maria ini punya legenda tersendiri ya, selain daripada makam yang lain. Oke, kenapa tuh? Secara umum memang Maria juga meninggal akibat kena penyakit tropis. Tapi di sini di makamnya ada tulisan katanya ini berupa puisi dan ini teksnya udah kita siapin sini. Ini bahasa Belanda aslinya. Wow, Kalau kita lihat teksnya di sini, mau bacain Pak? Iya nih, Maria van de Velde ya. Maria van de Velde silakan. Ya, mayatnya dikubur walaupun ia pantas hidup bertahun-tahun lamanya seandainya Tuhan berkenan demikian. Namun rupanya Jehovah menghalangi itu dengan kematiannya. Betul. Asik. Maria hilang, Maria tiada lagi. Wah, sedih ya. Mantap. Bukan, saya tarik kembali kata-kata itu. Dalam banget. Karena diucapkan tanpa pikir panjang. Maka semoga kelancanganku langsung didenda. Wow. Oke, kini Maria baru sungguh-sungguh hidup. Sejak hidup dekat dengan Tuhannya. Akhirnya di Amsterdam dan tahun 1693 beliau lahir. Oke, meninggalnya 19 November ya. 1721. Jadi umurnya kurang lebih 28 tahun. Wow, Masih muda banget. Namanya Maria van de Velde. Ini dan bilang puisi ini dibikin oleh untuk Maria dari kekasihnya. wah, romantis keren ya, banget. romantis sekali ya sampai ajal menjemput ya. Dan ini tuh memang paling cantik apa gimana nih? Orang Belanda kan cakep banget. Oh iya, oke. Namanya orang Belanda umurnya masih muda, berarti kita bayangin cakep banget ya. Tapi ada beberapa legenda mitos tentang kematian Maria. Nah ini juga masih pro kontra ya. Ada yang bilang Maria ini meninggal akibat bunuh diri. Oke. Penyebabnya cuma karena ketahuan selingkuh. Oh, Jadi Maria selingkuh, akhirnya bunuh diri. wah itu cerita-cerita tambahan ya. Cerita tambahan masyarakat seperti itu. Paham. Baik. Selanjutnya mungkin kita istirahat dulu nih karena udah banyak banget, tapi masih ada lagi ya? Masih ada lagi? Kalau untuk kita jelajah semuanya, situs-situs ini banyak sekali. Oke. Kalau mau semuanya, ayo kalau Ayo. sanggup. Tapi lebih bagus kalau sobat jalan-jalan langsung datang ke sini dan lihat langsung ya. Boleh, siap. Oke, tapi kita istirahat dulu sobat jalan-jalan, jangan kemana-mana, ikutin terus jalan-jalan yuk. Ya. Ya. Setelah dari Pulau Onrus, Kiva langsung menyeberang ke Pulau Cipir. Nama asli dari Pulau Cipir ini adalah Pulai Kuiper. Namun ada juga yang menyebut Pulau Cipir dengan nama Pulau Kahyangan. Salah satu daya tarik Pulau Cipir adalah reruntuhan bangunan tua dari zaman kolonialis dengan berbagai fungsi. Artinya, reruntuhan tersebut tidak hanya ada satu saja, tapi ada beberapa. Pulau Cipir terkenal dengan tempat penyimpanan berbagai kebutuhan para kolonialis. Pulau Cipir juga merupakan tempat penyimpanan barang dari Pulau Onrus. Oke Mas, Ayo. sekarang kita sudah sampai di Pulau Cipir. ya, wah. Oke, Ada nih, juga yang sobat bilang Pulau Kayangan. Oke, Pulau Kayangan. Nah, sobat jalan-jalan tadi tuh kan kita di Pulau Onrus ya. Pulau Sekarang kita Onrus. sudah di Pulau Cipir untuk membahas apa nih? Ada apa sih di sini tuh? Kalau di Pulau Cipir sendiri, nah nanti kita bisa lihat di situ. Oh, langsung aja ya. Ya, siap. Si penasaran kan? Langsung aja yuk.